Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewirausahaan. Jumpa lagi dengan kami tim Pengabdian Masyarakat atau APIMAS dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Perkenalkan, saya Mediani Kriseka Putri MBA selaku Ketua Tim APIMAS. Pada kegiatan ini, materi akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Tri Jatmiko MBA dan Bapak Insinyur Candiwan MICT. Pelatihan kewirausahaan dan digital marketing bagi pedagang dan pengelola pasar tradisional ini akan dilaksanakan secara daring mengingat situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Namun, besar harapan kami agar Bapak dan Ibu tetap semangat dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini, menimba ilmu, dan juga mempelajari materi yang akan kami sampaikan. Setelah Bapak Ibu menyaksikan video ini, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab seputar materi. Oleh karena itu, semoga seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang akan kami sampaikan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh para pemateri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu, peserta pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita akan membahas pemasaran digital, yaitu suatu pemasaran produk-produk kita dengan menggunakan media digital, dalam hal ini terutama adalah internet. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pemasaran. Pemasaran itu sendiri terdiri dari 4P, yaitu produk, kemudian pricing atau harga, kemudian promosi, dan yang terakhir adalah place atau tempat kita berjualan. Siapa yang menjadi target untuk membeli produk kita? Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama adalah demografi, terkait dengan usia, terkait dengan jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah terkait dengan geografi, yaitu di mana lokasi kita akan menjual, di negara mana, di kota mana, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah psikografi, yaitu yang terkait dengan apa kesukaan dari pelanggan kita, apa sifat-sifatnya, dan sebagainya. Nah, perlu kita ketahui juga pada saat ini karena kondisi pandemik, maka kebanyakan pembeli yang akan membeli produk kita mengakses internet dari rumah, dan kebanyakan mereka menggunakan telepon pintar atau smartphone. Nah, kemudian apa saja aset dalam pemasaran digital ini? Ada beberapa, misalnya adalah surat elektronik atau email, website, media sosial, blog, dan identitas dari merek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu pedagang dan pengelola pasar tradisional yang kami hormati. Pada kesempatan pengabdian masyarakat tahun 2020 ini, kami akan memberikan materi terkait pelatihan kewirausahaan dan digital marketing. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Saya adalah Candiwan, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi MBTI. Apa itu MBTI? Mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal. Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika.
Yuk kita mulai dengan materinya. Mungkin saya akan share screen ya Bapak Ibu. Ya, jadi acara ini adalah acara Pengabdian Masyarakat 2020. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan pelatihan mengenai kewirausahaan digital marketing bagi para pedagang dan pengelola pasar tradisional. Pertama-tama saya akan cerita atau memulai materi dengan cara memulai digital marketing ya. Bagaimana cara memulai digital marketing? Pertama adalah kita harus buat email khusus untuk bisnis kita. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah punya email pribadi ya, kita juga harus memisahkan lah ya, khusus untuk bisnis kita. Caranya seperti mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah tahu bagaimana create email, masuk ke https://mail.google.com ya. Nanti mungkin nanti ada tampilan seperti ini ya, seperti biasa kita mau masuk ke email ya. Nah, kita pilih yang buat akun ya. Nanti klik buat akun, kemudian ya masukkan info-info yang diperlukan di situ, Bapak Ibu isi sesuai yang diminta ya. Di sini dalam hal ini kita mau pakai gmail.com ya emailnya. Nah, kemudian seperti biasa setelah kita ngisi data-data tadi, nantinya diminta buat sandi, terus konfirmasi sandi, dan diminta juga nanti nomor telepon kita isikan. Kalau ada alamat email saat ini bisa Ibu kosongkan ya. Nah, kemudian ada verifikasi bahwa kita ini bukan robot, seperti terlihat di slide ya. Itu Bapak Ibu isikan nomor yang ada di tampilan. Dalam hal ini nomor 1132 kita isikan di situ, lokasi Indonesia ya. Nah, kemudian klik saya menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi Google. Kemudian klik langkah selanjutnya. Sehingga sudah tampil email kita yang khusus untuk bisnis ya. Seperti terlihat di slide ya, berarti email kita sudah punya khusus yang akan kita gunakan untuk bisnis. Nah, dengan menggunakan email tersebut, maka kita bisa mendaftar email kita di platform lain. Bisa di Facebook, Twitter, Google Plus, atau Instagram ya. Nah, ini contoh-contoh terkait di sini contohnya akun mengenai Momoja Waffle ya. Di sini contoh akun di sosmed Momoja Waffle ya. Momoja Waffle. Nah, bisa dilihat bahwa banyak foto-foto ya, mungkin juga ada video ya di sini yang ditampilkan oleh Momoja Waffle ini, sehingga kita tahu apa saja produk Momoja Waffle. Bisa Bapak Ibu lihat ya di sosmed
yang Woboja Mapel ya. Ini di Facebook ya. Kemudian ada juga bisa juga berupa website ya. Kemudian kita mungkin langsung bagaimana create produk kita. Mungkin Bapak Ibu di pasar ada yang jualan kelontongan ya, atau ada jualan mungkin ikan ya. Kita coba buat tentang konten produk kita ya. Jadi ya kontennya pasti tiap ini beda-beda ya, tiap pedagangnya, tergantung barang-barang yang Bapak Ibu jual ya, sangat beragam. Nah kalau di pasar tradisional ya mulai dari tahu tempe, ikan, kol dan sebagainya mungkin ya. Nah kita akan menjual produk kita, maka produk kita sebaiknya ya dipoto dulu supaya orang kenal ya. Jadi foto produk kita harus tampil di platform tadi, dalam hal ini mungkin sosmed atau di website, maka harus tampil foto-foto produk kita ya. Nah, bagaimana membuat foto yang bagus dan ya menarik bagi pelanggan sehingga nanti pelanggan kita makin hari makin naik ya. Nah, untuk itu maka kita buat foto-foto produk kita yang sangat menarik bagi pelanggan ya. Ini beberapa tip yang Bapak Ibu dapat lakukan atau perhatikan ya. Mungkin kalau sudah tahu ya mungkin perhatikan, mungkin untuk mereminder ya. Satu, siapkan latar belakang yang bagus dan kontras dengan produk Anda ya. Jadi jangan sampai kita memposting produk-produk yang blur sehingga tidak jelas. Kalau jelas ya pelanggan kemungkinan besar tertarik ya. Kemudian 2, perhatikan pencahayaan, pastikan cukup cahaya dan tidak membelakangi cahaya ya. Nah ini trik-triknya ya. Jadi kalau kita juga moto jangan sampai cahayanya kurang begitu bagus sehingga gelap atau blur ya untuk produk-produk kita yang kita foto. Kemudian 3, sudut foto, cari sudut foto yang bagus dan mendukung produk Anda. Jadi di mana nih sudut foto yang bagus, karena mungkin ya kalau bukan fotografer harus memperhatikan dulu ini bagus nggak di sini di fotonya ya. Sebelah kiri, kanan, tengah, mana yang bagus, mungkin dilihat dulu ya sebelum diupload. Foto mana, apa yang foto di tengah, di kiri atau di kanan. Kalau fotografer tidak udah tahu langsung kira-kira foto di sini yang bagus sehingga bisa langsung diupload ya. Kalau kita mungkin harus coba-coba beberapa posisi sehingga foto yang dihasilkan sangat bagus. Keempat, ya tadi 4, buatlah beberapa foto dari sudut yang berbeda ya, sehingga dihasilkan foto yang bagus. Itu untuk produk. Ini mungkin contohnya terkait boneka ya, ini sehingga fotonya bagus ya. Kita lihat menarik, fotonya bagus dan clear gitu ya. Ini kemudian ini terkait foto kita, selain foto di sosmed, di platform sosmed juga kita bisa ngupload video ya. Jadi
kita ngupload video tentang produk kita. Nah, tipsnya bagaimana? Satu ya, untuk video bisa dari video yang simple seperti 15 detik untuk memperlihatkan produk dari segala sudut ya. Kedua, bisa juga membuat video iklan yang menggunakan alur cerita ya. Jadi tergantung kondisinya ya, ini mau yang mana ya. 3, film pendek mengenai produk kita ya. Ya ini semua tergantung kebutuhan. Jadi bagaimana posisi kita atau sikon kita, sehingga mana yang kita ambil disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Nah, setelah kita bikin foto dan video, kita upload foto atau video kita tersebut ke platform yang kita inginkan ya. Bisa di Facebook, Instagram ya, Twitter ya, tergantung, atau website ya, tergantung media apa yang ingin kita promosikan ya. Mungkin kalau segmen anak muda ya mungkin ke Instagram ya, kalau Facebook relatif untuk segala umur mungkin ya. Nah tadi, nah untuk ngupload itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi pertama tadi upload ke platform yang ada, kemudian cantumkan deskripsi lengkap tentang produk kita. Jadi harus lengkap. Kalau orang cari yang lebih detail mungkin bisa juga didetailkan di situ, tergantung tujuan kita ya. Jadi seperti apa deskripsi produk kita itu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cantumkan kontak pesanan. Jadi kalau ada pelanggan yang tertarik terhadap produk kita yang dengan melihat foto dan video tadi, maka dengan mudah dia kemana menghubunginya. Nah di situ juga ada untuk menghubungi kita ya. Jadi langsung klik atau langsung tersedia ya di platform medsos tadi, sehingga pelanggan bisa langsung kontak kita ya. Kemudian setelah itu, setelah ada kontak pemesanan, ya harus disiapin juga format pemesanan, karena mungkin orang mau pesan tuh beda-beda ya. Jadi maksudnya tuh harus seragam ya. Kalau belum ngisi secara standar, mereka tidak akan submit pesanan tersebut. Maksudnya harus ada format pesanan standar, sehingga informasi apa yang diperlukan untuk data pelanggan atau misalkan pembayaran dan sebagainya harus ada ya. Gitu. Kemudian tadi untuk upload konten ya. Kemudian kita akan coba mengenai perluasan jangkauan promosi dengan cara mengoptimalkan media sosial ya. Jadi dengan media sosial kita akan bisa memperluas jangkauan promosi. Nah, untuk memperluas jangkauan promosi itu salah satunya bisa digunakan, gunakan hashtag atau tanda tagar ya pada Instagram. Nah ini tanda tagar ini tuh memperluas promosi kita. Cuma tanda tagar ini atau hashtag ini harus sesuai dengan apa yang tagar apa gitu, harus sesuai dengan konten gambar atau video yang diunggah ya, sehingga nanti orang kalau nyari atau search tuh bisa langsung ketemu produk kita gitu ya. Jadi
hashtagnya sesuai dengan apa yang kita upload atau gambar atau video ya. Kemudian selain itu kita juga perlu melakukan promote berbayar. Nah misalkan kalau ini sudah dilakukan hashtag cuma penjualan nggak ningkat-ningkat. Nah cobalah dengan promote berbayar ya. Kalau berbayar artinya uang harus disiapkan ya, jadi ada biaya yang perlu tambahkan ya. Jadi nanti di platform tuh orang lagi cari muncul produk-produk kita ya, orang lagi pakai Facebook muncul produk kita sehingga lebih mudah dikenal. Kemudian selain tadi pakai hashtag atau promote berbayar ya, ada juga cara ketiga, endorse by influencer. Nah, endorse by influencer mungkin kalau Bapak Ibu ada kenalan influencer ya, bisa juga minta tolong ya, itu bisa gratis. Cuma ya kalau seandainya nggak kenal ya biasa harus bayar mungkin ya. Nah, tadi sudah disampaikan terkait bagaimana kita upload produk ya, kemudian memperluas promosi. Setelah itu kita perlu juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya. Jadi ya beberapa cara di mass media ya, di platform mass media atau website bisa kita lakukan ya. Pertama mungkin dengan basa-basi, jadi keep in touch dengan pelanggan bisa dilakukan dengan basa-basi. Nah mungkin yang kedua yang sering ini sekarang banyak disediakan lah standar mungkin ya, ada feedback ya. Nah feedback ini sangat baik buat kemajuan produk kita ya. Feedback ini kalau fitur di sekarang tuh istilahnya tuh review ya. Nah review pelanggan tuh sangat baik buat kita siapkan. Nah cuma ya kita harus siap untuk melakukan perbaikan ya. Jadi kalau pelanggan bilang begini, betul nggak? Kalau betul ya kita harus perbaiki. Kalau enggak ya mungkin nanti feedback produk kita kurang bagus di mata pelanggan ya. Bisa nanti feedback pelanggan tuh bisa dikasih bintang 3, 4, 5 gitu ya. Tergantung effort kita untuk meningkatkan kualitas produk kita ya. Sebaiknya feedback ini diperbaiki ya. Nah yang ketiga, perhatikan feedback pelanggan itu apa, harus diperhatikan apa benar atau tidak. Nah kalau benar maka harus diperbaiki ya, seandainya itu keliru ya. Nah mungkin nanti kalau feedbacknya bagus-bagus semua ya mungkin ratingnya naik sehingga pelanggannya tambah banyak ya. Sebaiknya sih setiap produk apapun yang produk kita jual, usahakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin sehingga feedbacknya nanti bagus-bagus ya, atau reviewnya lah ya, mungkinnya sekarang zaman sekarang tuh reviewnya bagus-bagus. Nah mungkin pergeseran perilaku sekarang tuh kalau orang mau beli produk dilihatnya tuh selain ya tampilan dan sebagainya yang tadi mungkin produknya bagus, dilihat videonya gimana juga ya. Nah reviewnya bagus nggak dari pelanggan yang sudah beli. Nah itu dia, kalau reviewnya bagus insya Allah bagus ya. Nah dari kesemua ini dari yang tadi saya sampaikan terkait basa-basi, feedback dan perhatian kita terhadap feedback, maka itu akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Ya diharapkan dengan loyal maka customer kita tetap selalu jadi pelanggan kita. Selain itu customer kita akan naik terus ya, sehingga market share kita diharapkan atau produk kita makin naik. Dengan demikian pendapatan kita makin tinggi juga ya.
Demikian dari paparan saya terkait digital marketing. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa mungkin nanti di WA Group ya untuk menyampaikan hal-hal yang ingin ditanyakan. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Admimas 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Demikian, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kewirausahaan dan digital marketing yang telah disampaikan oleh para pemateri. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan materi yang telah kami sampaikan tadi dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu di kemudian hari. Saya, Nidiani Priseka Putri, mewakili segenap tim Abdimas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.